Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman amma ba'du. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan atas iman dan takwa kita, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, nikmat nikmat umur yang panjang, dan tak kalah pentingnya lagi yang namanya nikmat iman Islam. Sehingga pada hari Jumat ini kita berkumpul di tempat yang penuh salam serta salawat kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak perlu kami kirimkan wasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat yang abadi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang luar biasa, di mana kejadian ini hanya sekali terjadi sepanjang dunia. Apa gerangan peristiwa yang luar biasa tersebut? Tak lain adalah diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dilanjutkan ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama. Di langit pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Ini Nabi Isa Pak pandai menghidupkan orang mati, tentu dengan izin Allah. Naik ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam, satu-satunya manusia yang pernah 2 kali mati, tentu dengan izin Allah.
naik ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling gagah, paling tampan di muka bumi ini. Naik ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam, sepupu satu kalinya Nabi Musa melawan Fir'aun laknatullah. Naik ke langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pak, kalau dia berkelahi sama orang, belum sampai patnja guru nari lawanna amat tumi musunna. Ane arena ilmu Nabi Musa karate dong, karate campur doti. Naik ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, satu-satunya manusia yang pernah dibakar hidup-hidup, justru dingin dia rasa. Dari langit ketujuh menuju ke Siratil Muntaha, di Siratil Muntaha menuju ke Sabaha, lalu di Sabaha Nabi mendapatkan sholat 5 waktu. Kenapa peristiwa ini luar biasa? Sebab perjalanan yang dia tempuh sangat jauh sekali, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Coba kita simak ayat ini. Lailam, sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Makanya ketika Rasulullah menceritakan hal ini kepada orang-orang Arab, apa reaksi orang Arab? Bahkan Abu Jahal berkata seperti ini, saudara-saudara, ini Muhammad yang kau percaya, pembohong dia, babale-bale. Katanya dia datang di Masjidil Aqsa, Palestina tadi malam, pagi ini sudah tiba di Masjidil Haram di Makkah. Tenan tamakkalat to, tenan tamakkalan apa? Karena memang Palestina ke Makkah kendaraan paling cepat pada kuda orang. Adung kok jarang ni. Berapa waktu yang diperlukan? 1 bulan sana, pun kembali 1 bulan. PP 5 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu sepenuhnya kehendak Allah. Coba kita simak ayat Isra Mi'raj, surah Isra Mi'raj ayat pertama. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Napa jappa ya tanah Allah Ta'ala, napa jappa nak bita dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit pertama sampai langit ketujuh. Aku tak nang sento cara dega. Ustaz, angapa sih lampasan di Palestina? Kenapa tidak ke Mekah langsung saja naik ke langit? Kan bisa dari Mekah langsung naik ke langit. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikut, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Allah ingin memperlihatkan beberapa pelajaran buat kita semua. Apa saja yang dilihat oleh Nabi? 1, Nabi melihat ada orang tua diperiksa hajinya bagus, diperiksa solatnya, zakatnya cukup, diperiksa sedekahnya, wah luar biasa. Allah berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, pantama ki anjo ngaji di dalam surga. Jalanlah ini dengan ngaji menuju ke dalam surga. Tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada anak-anak yang berteriak di dalam neraka. Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Saya keberatan kalau Pak Haji itu masuk ke dalam surga. Saya ini anaknya. Kalau kenapa dia masuk ke dalam surga? Saya masuk neraka karena dia tidak didik saya dengan baik. Dia rajin ngaji, dia rajin puasa, dia rajin sholat, dia rajin berjamaah, tapi dia tidak pernah ajari saya mengaji, dia tidak pernah ajari saya praktek sholat, dia tidak pernah ajak saya ke masjid sholat berjamaah. Bukankah saya ini tanggung jawabnya dia kepadamu ya Allah? Bukankah saya ini amanah yang kau berikan kepadanya? Akhirnya Allah berkata, dengar Ji, tunggu dulu dengar Ji. Mau kemana Ki?
masuk ke dalam surga Tuhan. Tunggu dulu, siapa yang teriaki kau itu di dalam neraka? Balik ini dengan ngaji. Weh, ternyata anakku Tuhan. Weh, kalau begitu sini kau temani anakmu masuk ke dalam neraka. Akhirnya Pak Haji ini masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa? Dia tidak didik anaknya dengan baik. Demi Allah, kenapa negara kita terpuruk seperti ini? Kenapa negara kita susah maju seperti negara-negara yang lain? Salah satu penyebabnya ada anaknya. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita semua, napa orang ini sebagai umatna, apabila anakmu sudah berusia 7 tahun, maka perintahkanlah mereka untuk melaksanakan solat. Apabila dia berusia 10 tahun, dia tidak mau melaksanakan solat, maka pukullah mereka. Tapi batasan-batasan mendidik, dia kisah pelantajanat tak. Ayo Pak, ajak anak-anak kita ke masjid. Bagaimana anak-anak kita mau ke masjid kalau bapaknya yang malas ke masjid solat berjamaah? Ayo Pak, siapa yang menghidupkan masjid, siapa yang memakmurkan masjid, maka Allah akan membukakan pintu keutamaan dunia untuknya. Dan keutamaan solat berjamaah itu, kata Rasulullah, seseorang yang berwudu dan membaguskan wudunya, lalu dia melangkahkan kakinya ke masjid melaksanakan solat berjamaah, maka Allah akan menuliskan setiap langkahnya dengan satu kebaikan yang akan derajatnya. Dengan langkah itu pula Allah akan menghapus satu kesalahannya atau menghapus satu dosanya. Dan apalagi keutamaan solat berjamaah, kata Rasulullah, setiap materi yang kau lewati, aspal, dinding, tembok, tegel, tumbuhan, apa-apa saja yang kau lewati, dia akan menjadi saksi. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga, jangan kau masukkan ke dalam neraka. Saya saksinya ya Allah bahwa dia datang solat berjamaah bersama anak-anaknya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan lagi Nabi melihat ada orang dikasih makan batu bara, hancur seluruh tubuhnya, jalan tak banting-banting, besar perutnya. Nabi geleng-geleng kepala dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, inayan jo Jibril, lompo na batanna, aja tak banting-banting, dikasih makan batu bara, dek, langsung hancur yang asing tubuhna. Inayan jo Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Itulah umatmu yang suka makan barang haram." Saya yakin bapak-bapak di sini, saudara-saudaraku, tidak ada makan babi, tidak ada makan anjing, tidak ada minum khamar, tapi yang banyak kita makan apa? Hasil sogokan. Lihat-lihat mungkin nanti kalau pilkada banyak orang yang dapat sogokan, salah sedikit nak tulis di depan rumahnya, siap menerima serangan pajar. Capres sekian, caleg sekian, kades sekian, mati kena belender ke malaikat. Apalagi yang suka makan hasil riba, berdagang dengan hasil riba. Mana yang dimaksud berdagang dengan hasil riba? Contoh, pabalo sarungan. Berapa ini ces? Sarunu 100.000. Ay kak jalan dulu 70.000 muna. Ay tidak bisa ces, itu saja 100.000. Sebab bertetangga kik modalnya gigi ku kasih. Ustaz, tikam menjadi dosanya riba, iya. Bagaimana dosanya itu riba? Kata Rasul
seringan-ringan tingkat dosa riba seperti nak perkosa ibu kandungnya sendiri. Itu dosanya riba. Itu yang paling ringan, nak perkosa amak kalina. Nauzubillah min zalim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Silakan berdagang, Nabi saja berdagang, tapi ingat, te aku bale-bale pun nak baluk-baluk ke. Nah, apa pentingnya memelihara diri kita dari makanan haram, barang haram, supaya apa? Tidak terpengaruh anak-anak kita. Makanya istri yang baik yang di luar sana, sekali lagi, istri yang baik yang mendengarkan di luar sana, suami tak bawa uang, jangan langsung senyum, tapi ucapkan dulu alhamdulillah. Tanya, Pak, dari mana ini uang, Pak? Halal ini atau haram? Kalau halal alhamdulillah, kalau haram te aku sarianga. Jangan kau kasih makan anak uang haram. Itu baru istri yang baik. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah diri kita dari makanan haram, barang haram, terutama kita yang berdagang. Hati-hati Pak, hati-hati, jangan menipu pembeli. Kita menipu pembeli, barangkali untung tak 20 ribu, lalu nanti divonis di dalam neraka 1 hari, dan 1 harinya itu di dalam neraka sama 1000 tahun di dunia. Tidak seimbang dengan uang 20 ribu hasil riba dengan siksa neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak yang dilihat Nabi ketika diisra mi'rajkan, tapi waktu yang membatasi kita. Nasihat untuk kita semua, dekat-dekat ini pilkada di tiap lalu ku besar-besar di sana. Jangan kamu bertengkar gara-gara beda calon bupatimu, beda calon kadesmu. Bertengkar bertetangga gara-gara beda pilihan. Nasari ki gaji na pun naiki. Nasari ki. Jangan mikir percaya apalagi janji-janji politik. Te mau kota pagi. Maka kamu pilih A, pilih B, pilih C, silahkan. Tapi te aku besar-besar, te aku si salah-salahi. Jangan kamu bertengkar. Jangan. Inai nu pilih. Kau ya si anak B, kau ya C, sama-sama kita orang Kabupaten Bantaeng, beda calon tetapi kita sama orang Kabupaten Bantaeng, Desa Saluang, te aku besar-besar, apalagi saling menjelek-jelekan te aku. Apa digapa pun nak beser-beser ki, apalagi si bak ki salah sedikit di penjara ki, ditarung ki, anak tak yang menderita di luar sana sama istri tak. Syukur-syukur kalau istri tak tidak kawin lagi di luar, kawin lagi tambah menderita kau di rutang. Ayo pilkada, pilpres, pilgub, pilcaleg, kades, bupati, yang mana, jadikanlah dirimu itu untuk memilih yang terbaik di antara kita. Pun kalau ada yang lain pilihannya, hargailah pilihan orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.